Halo sahabat semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan saya Edi Sutrisno di Maulana Channel Tutorial. Kali ini saya akan berbagi tentang AC inverter. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita berbicara sedikit tentang apa sih inverter itu. Inverter adalah alat untuk mengubah frekuensi, dan metode ini banyak digunakan di peralatan rumah tangga untuk mengontrol tegangan, arus maupun frekuensi listrik. Dalam kasus ini kita akan membahas yang digunakan untuk pendingin udara, yaitu AC. AC yang menggunakan teknologi inverter. Inverter ini sendiri bertugas untuk mengatur kecepatan motor kompresornya, sahabat. Kalau di AC biasa yang non inverter itu kecepatan kompresor itu kan selaras gitu, segitu aja gitu, nggak cepat juga nggak pelan, ya segitu gitu aja. Cuman kalau di kompresor inverter ini kecepatannya itu akan terkontrol oleh IPM-nya gitu. Nah, untuk inverter sendiri itu kontrolnya dari mana? Kok bisa dia mengatur kecepatan kompresor kan gitu? Nah, berawal dari sensor udara, sahabat. Jadi sensor udara itu atau termis lah yang biasa kita sebut ya. Termis itu akan mendeteksi udara di dalam ruangan maupun di luar ruangan gitu. Nah, kalau udah terdeteksi udaranya, maka sampel udara tersebut dikirim ke main unitnya. Nah, nanti di situ diproses lah, istilahnya diolah. Nah, nanti datanya itu dikirim ke inverter. Jadi rangkaian itu nanti tahu gitu, motor kompresor ini harus cepat atau harus pelan begitu, sesuai dengan suhu yang sudah ada di ruangan. Untuk para senior, mohon maaf, bukan bermaksud saya menggurui. Saya hanya ingin berbagi pengalaman pribadi saya tentang AC inverter. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun kalimat, saya minta maaf. Untuk sahabat yang belum tahu atau masih bingung tentang kinerja AC inverter, bisa kirim komentar di bawah ya, nanti bisa saya balas. Oke, lanjut kita ke tutorial ya sahabat. Bagaimana alur kerja AC inverter tersebut versi Maulana Channel Tutorial. Oke, saksikan terus videonya, jangan sampai di skip. Baik, sahabat semua, di sini sudah kita tuliskan skemanya. Ini dari indoor unit, ini dari outdoor unit. Masing-masing saya hanya menuliskan skemanya saja ya. Ini main PCB-nya lah, boardnya. Untuk outdoor, ini main PCB atau modulnya itu untuk indoor. Nah, masing-masing modul tersebut harus mendapatkan suplai tegangan listrik LN ya, line dan netral. Ini masuk nih ke sini nih. Nah, ini masuk ke modul outdoor, ini masuk ke modul indoor gitu. Nah, antara antara outdoor dan indoor itu ada kabel satu ya, warna merah atau warna hitam. Itu untuk kontrol data. Ini ya sahabat, untuk data. Nah, data itu komunikasi antara IC control yang ada di PCB indoor dengan IC control yang ada di PCB outdoor. Itu dia harus terhubung gitu, harus ada data gitu, yang karena kalau inverter kan kabelnya pasti 3 kan. Nah, itu yang satu adalah data gitu. Kalaupun data ini terputus, pasti nanti akan ada trouble. Seperti halnya di ACLG, pasti akan mengeluarkan error kode CH05 begitu sahabat.
Setelah tegangan sudah masuk ke unit dari terminal ini, tegangan listriknya ini ya dari terminal sudah masuk ke masing-masing unit, baik di indoor maupun di outdoor, maka yang pertama akan bekerja adalah power supply. Nah, tegangan arus AC ini, arus bolak-balik masuk ke power supply ini, sebelum disearahkan itu akan di noise filter, disaring dulu tegangannya, lebih kerennya distabilin dulu. Nah, nanti kalau udah di noise filter, dia akan menuju dioda untuk disearahkan arusnya, jadi dirubah menjadi arus DC. Jadi dengan menggunakan fungsi dioda, karena fungsi dioda sendiri adalah untuk menyearahkan arus listrik. Jadi nanti setelah lewat dioda, dia ada kutub negatif dan kutub positif. Tidak bisa terbalik pemasangannya kalau untuk dioda kan, karena dia ada kutubnya. Nanti tegangan dari sini kan tegangan masih tinggi sahabat. Nah, nanti akan diturunkan melalui trafo step down tadi, switching tadi. Dan di sini ini di rangkaian DC converter ini akan muncul arus sekitar ya ada yang 15, ada yang 5 volt, ada yang 15, 12 gitu ya biasanya. Nah, nanti dari arus-arus tersebut akan turunkan lagi sesuai kebutuhan masing-masing IC gitu, sesuai kebutuhan masing-masing rangkaian gitu. Seperti halnya kontrol ini membutuhkan arus 5 volt. Ini IC kontrolnya ya sahabat, ini saya tulis, ini IC kontrol. Nah, IC kontrol ini membutuhkan tegangan 5 volt kan. Nah, kalau kontrol sudah mendapatkan tegangan 5 volt, otomatis tegangan yang lain itu biasanya ada sahabat. Nah, kalau seandainya kita bahas, kita ini udah inilah apa namanya, udah ada tegangannya lah ya, udah ada tegangan semua lah intinya. Nah, dari display ini itu ada tombol manual untuk merintah modul ini kerja gitu, modul ini hidup gitu. Kalau nggak tombol manual ya dari remote. Nah, setelah dipencet, ditekan tombol powernya, maka AC akan menyala. Nah, AC akan menyala ya kan. Jadi untuk driver swing ini untuk motor swing ya kan, sudah mendapatkan arus dari sini langsung. Nah, kalau AC ini udah dihidupin, udah nyala, maka dari sini akan merintah swing ini untuk membuka. Dia ada apa namanya macam kayak inilah, ada kontrolnya juga ke swing ini, ke drivernya, suruh buka swing gitu kan. Nah, kalau swing udah kebuka, baru ini nanti akan memerintahkan driver daripada motor fan. Nah, ini motor fan ya sahabat ya. Nah, ini drivernya. Nah, driver ini udah mendapatkan tegangan dari DC converter ini. Udah dapat tegangan juga ya kan. Terus diperintahlah driver ini untuk menjalankan kipas gitu. Nah, kalau seandainya dia tegangannya tegangan biasa, maksudnya kipasnya kipas biasa ya, dia tegangan di sini nih ngambil dari sini nih, dari power supply LN ini. Nah, nanti yang akan ngolah di sini nih, di drivernya ini. Cuman kalau dia inverter, motornya motor jenis inverter, maka dia akan mengambil arus AC, arus DC dari sini. Setelah lewat dioda itu nanti akan ke sini juga dia. Nah, dia di sini nanti ada tambahan lagi, ada rangkaian IPM-nya. Nah, gitu. Ada rangkaian sendiri untuk mengontrol motor fan tersebut kalau jenisnya jenis inverter. Nah, setelah swingnya ngebuka, motor fan-nya jalan ya kan, biasa data dari indoor ini akan mengirim perintah ke modul outdoor melalui IC control ini. Nah, jadi IC control ini harus terhubung dengan IC control ini, IC control yang ada di unit indoor. Nah, ketika udah dapat perintah, maka secara otomatis kompresor akan berjalan gitu, dan kipas juga ini akan berjalan. Ini kipasnya ya sahabat. Nah, ini kipasnya ini akan berjalan, kompresornya akan berjalan. Kalau dari outdoor sendiri, sirkuitnya ini seperti biasa power supply ya kan. Dari power supply ini tegangan ya seperti biasa difilter dulu, terus disearahin, baru nanti dia masuk trafo.
trafo step down. Nah, diturunin di sini nih di DC converter nanti tegangan 15, 19, ada yang 24, ada yang 5 volt. Itu nanti akan diolah di DC converter ini, dikirimkan ke blok-blok sesuai tegangan yang dibutuhkan. Seperti di IC chipset ini butuh tegangan 8, 5 kan gitu biasanya. Nah, nanti dari sini ini butuh tegangan kalau dia pakai relay kan. Kalau motor van ini pakai relay dia butuh tegangan 12 volt kan. Groundnya dia dapat dari kontrol biasanya gitu. Terus ini kompresornya ya sahabat ya. Nah, kompresor kalau untuk jenis kompresor inverter itu kan UVW ya sahabat, UVW. Kalau kompresor biasa itu kan CRS gitu ya. Nah, masing-masing UVW ini hambatannya sama sahabat. Hambatannya di kompresor ini sama. Kalaupun ada perbedaan berarti kompresor itu sudah mengalami sudah bermasalah, intinya ada permasalahan kalau seandainya berbeda resistansinya. Nah, ini IPM ini bekerja ya kan karena mendapatkan tegangan DC dari regulator ini tadi, dari power supply. Jadi tegangan LN ini kan tegangan listrik AC arus bolak-balik masuk ke regulator di noise filter, habis itu masuk ke dioda. Jadi udah arus arah ya. Nah, arus arah nanti ini nyabang ke sini ke ke IPM dan ke trafo switching untuk diturunkan. Jadi ketika IPM ini sudah mendapatkan tegangan DC ya kan, maka driver ini lah yang mengatur kerjanya gitu. Driver ini dapat perintah dari IC control berdasarkan komunikasi antara IC control 1 di unit dan IC control 2. Jadi dia memerintah drivernya untuk bekerja. Nah, setelah drivernya bekerja ini, drivernya sendiri akan mengirim sinyal ke IC IPM ini untuk merubah tegangan DC ini tadi menjadi tegangan 3 pas gitu. Nah, supaya kompresornya jalan gitu kan. Nah, si inverter ini kan perputaran motornya kan berdasarkan suhu ya sahabat. Maka dia ngambilnya dari sini dulu, dari suhu udara yang ada di indoor. Ini termis sensor ya. Nah, ini suhu udara yang ada di indoor ini, dia akan mendeteksi udaranya berapa gitu ya. Dia akan nyesuaiin dengan settingan remote gitu. Kalau suhu yang dicapainya kira-kira belum sama dengan yang di set di remote, belum sama gitu, maka dia akan ngoyo kerja, akan kenceng kerjanya gitu, dan listriknya akan naik gitu konsumsi listriknya. Nah, dari termis ini nanti sampel udara akan dikirim ke chipset ini, ke AC kontrol dari indoor. Nah, setelah dari kontrol dari indoor ini kan sudah mendapatkan sampel udara, berarti dia sudah bisa merintah sini. Oh, dia konfirmasi ke sini nih, oh kamu harus kenceng gitu ya, kamu harus berjalan cepat, kompresornya harus berjalan cepat. Karena apa? Karena di sini suhu udaranya belum mencapai maksimal. Oh ya kan, jadi dia nanti akan mengirim perintah ke sini nih. Nah, tolong cepatin pergerakan kompresor. Nah, nanti IPM-nya ini akan high tegangannya. Jadi motor kompresor ini akan kencang gitu jalannya, ngedengung biasanya gitu. Nah, kalau seandainya di dalam ruangan ini suhu sudah mencapai batas gitu ya, sudah ibaratnya di set di suhu 22, sudah 22 derajat gitu ya, maka ini nanti termis ini akan ngirim perintah juga, ngirim sampel ke sini juga. Oh, ini suhu sudah 22 derajat. Nah, maka si sampel ini tadi dikirim ke sini nih. Nah, dari sini nih komunikasi lagi ke sini, dibilangin suhunya di sini sudah stabil, maka tolong disesuaikan saja untuk pergerakan motornya. Nah, seperti itu kira-kira sahabat. Nah, untuk IPM sendiri ini sering terjadi permasalahan trouble ya sahabat, IC-nya rusak atau ada trouble lah, intinya itu karena apa? Karena dia mempunyai beban besar, dia menghidupkan kompresor gitu, dia merubah arus DC menjadi 3 pas gitu sahabat, untuk konsumsi kompresornya. Karena kompresor sistem inverter kan biasa menggunakan 3 pas, baik untuk merek-merek apa LG, apa Samsung, apa Daikin, itu hampir sama gitu.
Di sini AC sudah mempunyai sistem protek semua. Jadi ketika sahabat mengalami kendala, mengalami kerusakan, sahabat cek dulu pertama tuh listriknya tuh masuk enggak gitu. Kalau listrik sudah masuk ke dalam modul, iya kan? Nah, sahabat tinggal nyari kodenya dari remote control aja gitu. Kalau AC Daikin ya ikutin petunjuknya cara mencari kode error di AC Daikin. Jadi nanti sahabat akan mudah gitu menganalisanya, akan mudah memperbaikinya. Oh, bagian mana yang bermasalah, oh bagian mana yang bermasalah. Terus seperti AC LG kan gitu, pakai pakai aplikasi Smart Diagnosis kan. Jadi sahabat bisa tahu, oh ini errornya sekian, oh jadi kerusakannya bagian ini kan begitu. Jadi itu alur daripada AC inverter sendiri sahabat. Jadi masing-masing blok ini intinya kalau mau servis modul, masing-masing blok ini sahabat harus tahu nih tegangannya berapa untuk kontrolnya tuh berapa volt yang harus ada kan gitu. Untuk drivernya ini harus ada berapa volt kan gitu. Jadi harus tahu berapa tegangan-tegangan yang dikonsumsi. Biasa juga di PCB itu dituliskan gitu. Oh ini 15 volt, oh ini 12 volt, oh ini 5 volt, oh ini 3 volt gitu. Oh ini 1,8 gitu. Kalau untuk masalah stabil untuk suhu ruangan tuh menurut saya AC inverter ini lebih stabil gitu sahabat, karena ya tahu sendiri udah dibekali mesin seribet ini apa gitu. Namun harganya juga lebih tinggi daripada AC-AC biasa. Kalau AC biasa kan uh, semua kontrol ada di bagian indoor, tidak ada kontrol di bagian outdoor kan begitu. Kalau AC biasa, jadi ketika hidup kompresor ya cepat dinginnya, tapi ketika kompresor mati suhu di dalam ruangan sini juga akan cepat turunnya gitu. Makanya sekarang dikembangkanlah teknologi inverter. Tapi kadang-kadang teknologi inverter ini kalau teknisi yang apa namanya yang masih pemula ataupun masih tahap belajar itu kadang-kadang kesulitan gitu menganalisa kerusakan. Saya pribadi aja kadang-kadang sendiri mengalami kesusahan kalau nyerpis modul inverter seperti ini. Saya akuin kadang-kadang kita mencari kerusakan itu kadang-kadang payah. Error yang ada di kode error yang ada di remote itu kadang-kadang ya bisa jadi patokan, tapi kadang-kadang juga memang benar patokannya seperti itu, cuman meleset jauh gitu penyakitnya di mana gitu. Jadi untuk penanganan AC itu ya intinya sahabat harus tahu dulu wiring diagramnya seperti apa, ya kan, gejala-gejalanya seperti apa, dan cara penanganannya harus seperti apa gitu. Jangan main asal ganti-ganti kan gitu. Seperti IPM ini kan mengeluarkan 3 pas ini untuk kompresor ya kan. Apabila kompresor mati-mati gitu kan, belum tentu IPM-nya ini yang rusak. Bisa jadi karena dari pembangkitnya. Seperti halnya kapasitornya, dia ada kapasitor volt DC biasa, cuman dipakein kapasitor AC. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak sih. Kalau nggak bisa dia langsung protek lagi, dia protek ya kan, protek dia larinya ke sini nih ke IC chip sini, maka dia akan menunjukkan lagi ke sini dan akan menampilkan kode error. Setiap kali di rangkaian outdoor ini ataupun indoor ini ada masalah gitu ya, entah itu mesinnya nggak jalan, entah itu IPM-nya ini yang rusak gitu ya, ataupun motor fan-nya ini yang nggak jalan gitu, atau termisnya udara di sini ini yang rusak kan, ada termis juga di sini sahabat. Termis kompresornya untuk pipa panasnya dan termis udara itu kalau rusak juga AC nggak bakalan jalan gitu sahabat. Sahabat harus tahu gitu. Jadi masing-masing di sini ini sebenarnya sudah ada titik proteksinya gitu. Kalau ini rusak, ya kan? Kalau ini rusak, IPM-nya rusak gitu ya. Dia akan mengirim sinyal ke IC kontrol utama. Nah, dari sini komunikasi lagi ke sini akan mengirimkan bagian IPM rusak gitu kan. Jadi nanti di waktu
cari kode errornya, nanti akan menunjukkan kode yang berdasarkan jalur kesini nih bermasalah gitu. Terus kompresornya macet gitu kan. Nah, kompresor macet, nanti kan dia kan mengirim juga, mengirim sinyal ke sini nih, uh, memberitahukan bahwa kompresor nggak jalan, macet atau mati gitu kan. Dari sini nanti dia bisa ngirim data ke sini, bisa dicek dari kode remote juga gitu. Dari driver motor fan juga bisa, dari motor fan nya sendiri juga bisa gitu, dari termis yang ada di outdoor juga bisa, sensornya, sensor udara yang ada di pipa juga bisa, sensor pipa juga bisa gitu. Intinya kalau kita mau memperbaiki AC, sahabat harus tahu sistemnya seperti apa, ya kan, terus alurnya seperti apa, sumbernya dari mana, supaya sahabat mudah dalam pengerjaannya. Oke, itu aja sahabat Maulana yang bisa saya bagikan tentang sekilas AC inverter. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk sahabat semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe sampai membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Maulana Channel di video selanjutnya. Salam dingin. Bye bye.